Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik karena di sini admin akan membagikan informasi dari Menpan RB, adanya surat terbaru dari Menpan RB untuk rekan guru. Jadi silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, di sini yang pertama admin akan bagikan informasi ya. Ini ada surat dikeluarkan pada tanggal 28 November. Ini ada lampiran satu berkas perihannya konfirmasi penerimaan permohonan audiensi. Nah, di sini akan dilakukan audiensi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia P3K Guru di 2021. Jadi rekan-rekan yang P1 ya, yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan penempatan itu akan melakukan pertemuan dengan Menpan RB, atau melakukan audiensi. Semoga saja ada hasil yang menggembirakan nantinya rekan-rekan ya. Oke, kita baca bersama-sama. Ini ditujukan kepada Ketua Umum FGHN LPSI, dalam hal ini Ibu Heti. Sehubungan dengan telah diterimanya surat Ketua Umum Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia atau FGHN LPSI yang bernomor 002 sekian tertanggal 10 November 2022 perihal permohonan audiensi. Jadi ini ya, perihal permohonan audiensi. Dengan ini kami informasikan berkaitan dengan tingginya intensitas jadwal kegiatan Bapak Menteri Pan RB, maka kami dari Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik serta asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur bersedia. Nah, alhamdulillah di sini dikatakan bersedia menerima kunjungan audiensi perwakilan FGHN LPSI pada hari Kamis. Nah, ini rekan-rekan ya, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 tepatnya di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kita juga bisa melihat lokasinya atau tempatnya ya, tempatnya nanti di ruang media center lantai dasar gedung Kementerian Pan RB. Nah, ini dilakukan tak lain karena masih banyaknya rekan-rekan guru yang lulus passing grade atau yang P1 ini di tahun 2021 itu tidak mendapatkan penempatan rekan-rekannya, padahal mereka sudah mencapai nilai ambang batas. Jadi ini akan dilakukan audiensi, kita menunggu bersama-sama, semoga ada hasil terbaik atau solusi terbaik yang didapatkan pada saat audiensi bersama Menpan RB. Nah, rekan-rekan ya. Nah, kita bisa juga melihat di sini rekan-rekan ya terkait 55.000. Nah, di sini jika 55 ini maksudnya 55.000 ya. Jika 55.000 guru lulus passing grade tanpa formasi P3K diangkat PNS, Pemda pasti senang. Nah, pastinya rekan-rekan tahu kenapa kira-kira dikatakan Pemda senang jika P3K ini atau yang lulus formasi P3K ini tanpa formasi P3K ini diangkat PNS. Ini informasinya Senin 28 November 2022. Kita baca bersama-sama. Sekitar 55.000 ya. Guru lulus PG tanpa formasi P3K penuh harap bisa menjadi aparatur sipil negara tahun ini. Mereka galau karena 127 ribuan guru lulus passing grade atau PG sudah aman. Alhamdulillah ini sudah aman ya, mendapatkan formasi dan tinggal menunggu penempatan pada Februari 2023. Kami masih menata hati, mengumpulkan semangat untuk bangkit dan berjuang lagi, kata Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia atau Ibu Heti Kustraningsih kepada media GPNN.com. Dia mengungkapkan, seharusnya tidak ada guru lulus PG yang tercecer jika Pemda membuka formasi dan mau menerima P1 dari daerah lain. Nah, dari daerah lain. Tapi kan kemarin ini banyak yang menolak ya jika ingin ditempatkan ke luar instansinya. Nah, karena kemarin kita berdasarkan file Excel banyak yang ditempatkan di daerah-daerah Papua dan daerah-daerah lainnya yang cukup jauh dari domisilinya. Nah, tapi di sini kembali dikatakan bahwa seharusnya tidak ada guru lulus PG yang tercecer jika Pemda membuka formasi dan mau menerima P1 dari daerah lain. Heti kecewa karena seleksi tahap 3 yang memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mendaftar di lintas kabupaten atau kota serta provinsi tidak dibuka. Yang maksudnya lintas nasional ya. Kalau dibuka yang lintas provinsi pasti 193.954
guru lulus PG atau P1 dapat formasi semuanya. Jika Pemda tidak mau menerima P1 dari daerah lain, Heti mengusulkan pemerintah mengangkat 55.000 guru lulus PG tanpa formasi menjadi PNS. Nah, ini ya. Ini harapan atau usulan ya dari Ibu Heti. Semoga nanti pada saat audiensi ini juga disampaikan rekan-rekan ya. Dia optimistis Pemda tidak akan keberatan, bahkan akan senang karena gajinya bukan dari Pemda, rekan-rekan ya, melainkan dari pusat. Sejatinya, kata Heti, Pemda lebih suka PNS dibandingkan P3K. Perekrutan PNS tidak membebani anggaran daerah. Sebaliknya, P3K malah memberikan beban kepada Pemda. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Daripada Kemendikbudristek bingung, Pemda juga berat hati menerima P3K dari daerah lain. Lebih baik 55.000 guru lulus PG tanpa formasi diangkat PNS. Dengan status PNS, tambah Heti, tidak akan ada guru honorer yang menangis. Mereka akan mengukir dengan tinta emas nama Mendikbudristek Nadiem Makarim di relung hati yang paling dalam. Nah, jika memang ini bisa diterima rekan-rekan ya, maka ini merupakan hal atau keberuntungan luar biasa bagi 55.000 ini. Jika pada saat audiensi dan ini diusulkan dan Menpan RB setuju dengan hal ini rekan-rekan ya, 55.000 ini diangkat menjadi PNS saja karena anggarannya sudah ditanggung pusat. Pastinya rekan-rekan yang 55.000 ini akan sangat-sangat gembira rekan-rekan ya. Mereka akan mengingat jasa Nadiem Makarim karena berhasil mengangkat status guru honorer menjadi PNS. Utang Kemendikbudristek terhadap 55.000 guru P1 tanpa formasi akan lunas jika kami diangkat PNS. Heti tahu usulan tersebut akan menimbulkan pro kontra. Namun, itu bisa menjadi bahan pertimbangan Kemendikbudristek bahwa Pemda menolak P3K karena alasan dana terbatas. Nah, benar sekali rekan-rekan ya. Kalau anggaran Pemda terbatas, lebih baik dialihkan semuanya menjadi PNS, sehingga semuanya masuk APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Nah, jadi silakan berkomentar rekan-rekannya mengenai usulan dari Ibu Heti ini. Apakah setuju atau tidak, rekan-rekan ya? Nah, selanjutnya, admin di sini juga mendapatkan informasi untuk yang Kemenak. HNW meminta pengangkatan honorer guru agama menjadi P3K diperbanyak. Nah, ini juga kasihan ya yang di madrasah ini. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengharapkan pengangkatan honorer guru agama menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diperbanyak. HNW, panggilan akrab Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa hal itu untuk memenuhi kebutuhan guru di setiap daerah. HNW menyampaikan itu saat ditemui seusai menghadiri dialog kebangsaan dengan tema Guru Berkarakter, Kunci Kebangkitan Pendidikan di Era Digital di Aula DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu 26 November. HNW pun mengapresiasi program pemerintah untuk mengangkat 1 juta guru. Saat ini, kata dia, sudah terlaksana pengangkatannya hingga ratusan ribu, akan tetapi jumlah yang diangkat masih didominasi guru umum yang diperkirakan mencapai 560.000. Sementara guru agama baru 56.000 saja. Adapun yang diusulkan Kementerian Agama hanya sebanyak 129.000 guru. Menurut HNW, hal itu menjadi fakta bahwa penting bagi negara hadir agar para guru bisa melaksanakan perannya dengan baik. Para guru tentunya juga bekerja maksimal karena sudah menjadi tuntutan mereka sendiri. Nah, ini rekan-rekan ya. Untuk yang Kemenak, karena kuota Kemenak itu sangat sedikit sekali, bahkan sampai detik ini pun kita belum tahu bagaimana yang di Kemenak, kapan pembukaan pendaftarannya itu juga belum ada titik terangnya rekan-rekan ya. Akan tetapi katanya negara penting hadir untuk menghadirkan kondisi guru bisa bekerja maksimal, hadirkan keberpihakan dalam dan keadilan anggaran, sebab anggaran untuk Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek dan Teknologi belum proporsional. Yang diinginkan lebih proporsional dan tidak harus sama karena jumlahnya tentu lebih banyak sekolah umum. Pembicara lainnya yang dihadirkan yakni pakar forensik digital Solihul Huda. Dia mengulas soal kemajuan teknologi dan pengaruhnya dengan karakter pelajar. Dia mengingatkan guru yang terbiasa memanfaatkan media sosial agar mencerminkan
sebagai seorang pendidik supaya pelajarnya yang aktif di media sosial juga bisa mencontoh. Karena tak jarang kasus di media sosial bisa berujung pada kasus hukum, sehingga harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingat, jejak digital akan mudah dilacak, kata Solihul Huda. Jadi ini hanya harapan atau permintaan oleh Hidayat Nur Wahid atau HNW ini, agar untuk yang Kemenak dan Kemendikbud itu disamakan, rekan-rekannya, itu disamakan. Dan di sini juga dikatakan bahwa masih kurang sekali untuk guru agama, berharap itu bisa ditambah. Mengingat program pemerintah itu ada pengangkatan 1 juta ya. Ini mengangkat 1 juta guru, rekan-rekan ya. Jadi ini harapan dari Bapak Hidayat Nur Wahid, dan usulan atau harapan dari Ibu Heti ya, itu tak lain agar yang 55.000 guru lulus passing grade tanpa formasi diangkat saja jadi PNS, dan itu tidak akan membebani Pemda katanya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.